Sebagai contoh, Bloomberg memanfaatkan aksesnya ke data keuangan untuk membangun model yang spesifik untuk tugas-tugas keuangan. Bloomberg GPT adalah model dengan 50 miliar parameter, dibandingkan dengan sekitar 475 miliar parameter ChatGPT 3.5, dan namun penelitian awal menunjukkan bahwa model ini berhasil melampaui ChatGPT 3.5 pada serangkaian tugas keuangan benchmark. Kedua model tersebut dilatih pada set data besar. Bloomberg GPT dilatih pada 700 miliar token, dan ChatGPT 3.5 pada 500 miliar. Namun, lebih dari 52% dari set data pelatihan Bloomberg GPT terdiri dari sumber keuangan yang dirangkum, yang memberikannya keunggulan pada tugas-tugas spesifik domain. Meskipun demikian, sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa GPT-4, dengan prompt yang ditingkatkan, berhasil melampaui Bloomberg GPT untuk tugas-tugas keuangan sederhana, seperti analisis sentimen. Kami mengaitkan hal ini dengan ukuran model yang lebih besar dari GPT-4, yang dilaporkan memiliki lebih dari 1 triliun parameter. Singkatnya, meskipun model-model yang dibangun pada data spesifik domain dapat memberikan kinerja yang kuat dengan model-model yang lebih kecil dan lebih murah, melatihnya seharusnya bukanlah latihan sekali saja dan akan memerlukan investasi berkelanjutan, mengingat bahwa model-model umum terus berkembang dan memperbaiki diri. Pemain yang sudah ada di sektor lain dengan data spesifik domain, seperti asuransi, media, dan perawatan kesehatan, juga mungkin akan mendapatkan manfaat dari LLM yang spesifik. Pentingnya antarmuka pengguna. Perusahaan-perusahaan yang membangun aplikasi di atas model dasar, sering disebut sebagai pembungkus GPT, menghadapi dilema bahwa pesaing dengan mudah dapat mereplikasi fungsionalitas aplikasi mereka dengan membangun di atas model dasar yang sama atau lebih unggul. Tanpa adanya diferensiasi berbasis model atau data, perusahaan-perusahaan harus dapat membedakan diri mereka pada ujung pipa, antarmuka tempat kecerdasan mesin bertemu dengan pengguna. Kami percaya bahwa keunggulan di sini terletak pada aplikasi dengan audiens yang sudah mapan. Ambil contoh GitHub Copilot, alat yang didukung oleh AI generatif yang menulis kode. Ini berjalan pada generator kode Codes milik OpenAI, dan, baru-baru ini, GPT-4, dan didistribusikan melalui GitHub, platform pengembangan perangkat lunak yang dimiliki oleh Microsoft. 100 juta pengembang yang menggunakan GitHub memberikannya keuntungan distribusi besar dibandingkan dengan startup yang bekerja pada produk generasi kode yang serupa. Analitik dari basis pengguna yang begitu besar juga memberikan GitHub keunggulan yang jelas dalam meningkatkan model dan mengintegrasikannya ke dalam platform pengembangan perangkat lunak mereka. Namun, perusahaan akan menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan peningkatan model AI dengan kekhawatiran privasi pengguna. Contoh nyatanya adalah kemarahan publik yang membuat Zoom membatalkan perubahan pada syarat layanan yang akan memungkinkannya untuk menggunakan konten pelanggan untuk melatih model AI. Pemain teknologi yang sudah ada cenderung memiliki kecenderungan alami untuk integrasi vertikal, di mana pencipta LLM juga memiliki aplikasi. Google sudah mengintegrasikan kemampuan LLM-nya ke dalam Google Docs dan Gmail, begitu juga dengan Microsoft dengan rangkaian produknya melalui kemitraan dengan OpenAI. Pada saat yang sama, pemain yang sudah ada di domain-domain tertentu yang tidak memiliki LLM sendiri mungkin akan berhasil membangun aplikasi yang ditujukan untuk basis pengguna mereka yang sudah ada di atas LLM pihak ketiga. Mereka dapat memanfaatkan akses terakhir mil mereka untuk dengan mudah menggabungkan kemampuan-kemampuan baru yang diaktifkan AI ke dalam penawaran mereka yang sudah ada dan mendapatkannya ke tangan pelanggan lebih cepat daripada yang bisa dilakukan pesaing. Dengan kata lain, jika ada pasar yang besar dan kompetitif dari LLM yang menyediakan fitur-fitur yang hampir setara, aplikasi yang memiliki basis pengguna besar dan setia berpotensi mendapatkan nilai paling banyak dari AI generatif dengan memanfaatkan keunggulan distribusional mereka di puncak tumpukan AI generatif. Keunggulan ini, ditambah dengan keunggulan data yang dimiliki oleh pemain yang sudah ada, menimbulkan tantangan bagi pesaing baru. Apa implikasi bagi manajer yang merumuskan strategi AI generatif mereka? Jika perusahaan mereka adalah pemain yang sudah ada di industri mereka harus berpikir keras tentang tugas-tugas domain khusus yang kompleks apa yang dapat lebih baik ditangani dengan menggunakan data properti. Keunggulan properti ini akan memungkinkan sebuah bisnis untuk memberikan nilai unik kepada pelanggan mereka. Ketika fungsionalitas layanan dan produk AI-enabled dari sebuah perusahaan dengan mudah direplikasi oleh pesaing, baik karena mereka memiliki data yang serupa atau karena LLM umum dapat mencapai kemampuan yang serupa,
Kemampuan mereka untuk segera meluncurkan aplikasi-aplikasi ini ke basis pelanggan besar dan mengiterasinya berdasarkan jumlah data pelanggan yang besar harus menjadi sumber keunggulan kompetitif mereka. Para pengusaha yang membangun startup tanpa akses ke data properti atau basis pelanggan yang besar harus mengenali dan membangun sekitar kelemahan mereka. Mereka harus membangun di atas model-model umum yang lebih besar dan lebih umum yang cocok dengan model-model yang disesuaikan, setidaknya pada tugas-tugas spesifik domain yang lebih sederhana, untuk membangun produk dan layanan awal mereka. Mereka harus mengandalkan ketangkasan mereka dan mengandalkan inersia pemain yang sudah ada untuk memanfaatkan awal yang lebih cepat dari pesaing yang kuat namun lebih lambat. Masalah hak cipta. Berbagai pembuat konten telah mengungkapkan kekhawatiran tentang hak cipta dan kekayaan intelektual yang digunakan untuk melatih LLM. The New York Times telah mengajukan gugatan terhadap OpenAI dengan klaim bahwa OpenAI menggunakan Content Times untuk melatih modelnya dan membuat produk pengganti. Perusahaan-perusahaan, penulis, dan pemrogram lainnya juga telah mengajukan gugatan terhadap pemilik LLM atas alasan yang serupa. Meskipun OpenAI berargumen bahwa melatih model pada konten yang dilindungi hak cipta masuk dalam ketentuan penggunaan wajar dari hukum hak cipta, OpenAI juga menyadari perlunya menetapkan model perjanjian penggunaan konten baru dan menandatangani kesepakatan dengan perusahaan media Axel Springer untuk menggunakan kontennya untuk melatih model-model OpenAI. Tidak peduli bagaimana gugatan-gugatan ini diselesaikan, kekhawatiran mendasar tentang melatih model pada kekayaan intelektual yang dibuat oleh pihak lain kemungkinan akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi pemain yang sudah mapan dalam AI generatif. Berbeda dengan entitas yang lebih kecil atau baru, perusahaan seperti Google, Microsoft, dan Meta memiliki sumber daya untuk menghadapi klaim hak cipta di pengadilan, menandatangani perjanjian lisensi dengan pembuat konten, dan memberikan jaminan kepada pengguna dari klaim hak cipta atas konten yang dibuat menggunakan model mereka. Berkolaborasi atau terdiam sendiri. Apa artinya ini bagi perusahaan yang menawarkan produk dan layanan AI generatif? Mereka yang ingin menciptakan model dasar baru mungkin akan kesulitan bersaing dalam hal kinerja model dengan pemain yang sudah ada. Cara untuk bersaing di luar kinerja model adalah dengan membangun ekosistem serta alat-alat untuk setiap lapisan tumpukan, seperti alat yang membuatnya sangat mudah bagi pengembang aplikasi untuk menyempurnakan atau menerapkan RAG di atas model dasar. Jika sebuah organisasi memiliki data spesifik domain dalam skala besar, LLM khusus domain akan memungkinkannya untuk membedakan dari model-model umum. Perusahaan yang ingin bereksperimen dengan dan akhirnya mengintegrasikan AI generatif ke dalam alur kerja atau produk mereka harus dengan cepat mengembangkan kejelasan tentang kasus penggunaan dan tugas-tugas yang merupakan kandidat yang baik untuk bukti konsep. Beberapa kriteria yang relevan didasarkan pada jawaban atas 3 pertanyaan. Apakah kasus penggunaannya tidak diatur? Perusahaan-perusahaan di industri yang sangat diatur, seperti perawatan kesehatan dan jasa keuangan, mungkin akan tunduk pada beban kepatuhan dan audit yang signifikan yang membuatnya tidak mungkin bagi mereka untuk merencanakan pengembangan produk dan peluncuran dalam siklus pendek. Mengingat kemajuan dan perubahan cepat dalam AI generatif, penting untuk beriterasi dengan cepat. Jadi siklus produk multitahun bukanlah tempat uji yang ideal untuk AI generatif saat ini. Apakah kesalahan dapat dikelola? Keluaran yang salah atau bias tidak dapat dihindari dengan AI generatif. Ada banyak contoh halusinasi LLM serta bias dalam teks dan gambar yang dihasilkan oleh AI. Demikian pula, ada contoh masalah kerahasiaan data dari penggunaan LLM generatif pihak ketiga oleh perusahaan. Mengembangkan kompetensi internal dalam mendeteksi dan memperbaiki halusinasi AI serta memastikan keamanan dan privasi data LLM akan menjadi sangat penting. Apakah Anda memiliki data dan pengetahuan domain unik untuk memungkinkan dan mengatur penyempurnaan atau RAG? Jika suatu aplikasi hanya pembungkus GPT, fungsinya mudah direplikasi dan aplikasi tersebut kemungkinan besar tidak akan memberikan keunggulan kompetitif apapun atau menyelesaikan tantangan-tantangan yang unik dalam industri atau perusahaan. Memanfaatkan data properti, first party akan kritis untuk memberikan nilai dan membangun diferensiasi. Setelah kasus penggunaan yang menarik telah diidentifikasi, keputusan selanjutnya adalah apakah membuat atau membeli model dan/atau aplikasi di atasnya, dengan memperhitungkan strategi vendor dan kematangan dan strategi teknologi organisasi sendiri. Membangun tim internal dengan kesadaran tentang teknologi yang relevan dan metrik untuk menilai ROI penting untuk membuat keputusan yang terinformasi. Mengingat seberapa cepat teknologi ini berkembang,
Keputusan sebuah perusahaan untuk membangun modelnya sendiri harus memperhitungkan kemampuannya tidak hanya untuk membangun model tetapi juga untuk terus memajukannya agar sejalan dengan pasar.